Yap. Nah, jadi kalau saya pengen menghapus baris, berarti pilih dulu dari bagian kiri, kemudian hapusnya di bagian selected rows, delete begitu ya. Tapi kalau yang ingin saya hapus adalah kolomnya, maka berarti saya harus menghapus di bagian bawah ini nih. Jadi saya cek centang dulu dari bagian bawah, kemudian pilihannya adalah yang ini. Oke. Jadi delete-nya yang selected column. Kalau tadi selected rows karena kita pengen menghapus baris. Tapi karena kita pengennya menghapus kolom, maka yang kita pilih adalah selected column. Nah, kemudian ketika kita pengen menggabungkan misalnya nih, mungkin nanti di bagian tabel tertentu harus ada penggabungan ya. Misalnya 2 kolom dijadikan 1 ataupun yang lain-lain. Iya, ya. Maka caranya adalah kita seleksi dulu. Ya, pertama kita menyeleksi dulu, misalnya di sini saya contohkan, saya pengen menggabungkan kolom 1, kolom A baris ketiga dengan kolom B baris ketiga. Berarti yang ini ya. Ini. Ya. Jadi bagian baris yang ini, berarti ini dan ini. Nah, maka caranya adalah kita centang dulu di barisan yang ke ini. Centang, oh ini 2 ya. Ini 2, yang sorry, ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Nah, begitu posisinya. Jadi saya pengen menggabungkan yang ini nomor 2 dengan B yang bagian kosongnya. Tetapi caranya adalah kita harus mencentang nomor 3 bagian baris, kemudian centang juga di bagian kolomnya ini. Nah, begitu. Jadi berarti kan sama saja dengan saya itu sedang ngeblok A2 dan B2 kan gitu. Jadi intinya barisnya dulu yang diseleksi, kemudian baru kolomnya. Nah, kemudian karena saya pengen menggabungkan kolom, 2 kolom menjadi 1, maka kita bisa memilih yang ini, in a column. Berarti dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Kita klik yang itu, kemudian di OK. Di OK lagi. Atau tidak di situ. Coba di-update dulu ya. Di-save dulu. Nggak bisa deh. Lihat hasil. Di-save dulu aja. Ini nggak bisa. Di-save dan lihat hasilnya dulu. Apakah berhasil atau tidak. Sama, Pak. Sama ya? Ya. Coba diisi dulu ya. Diisi datanya dulu deh. Diisi teksnya. Misalnya ini data. Ini. Nah. Kemudian coba lagi.
Atau langsung di preview saja di situ ya, biar kelihatan langsung hasilnya kayak apa. Ya. Nah, ini bisa nih. Berarti tadi keliru ya posisinya ya. Tadi berarti posisinya itu yang ini, yang diklik, sorry tadi. Yang in a rows ya berarti ya. Berarti combine cell berarti menggabungkan di dalam satu baris. Maksudnya yang kita seleksi itu kan satu baris berarti. Berarti bukan yang in a column. Kecuali kalau Langsung di tulisannya save. column berarti ya. Ya, kemudian di save atau di preview. Tapi memang karena ini adalah fitur ya, fitur bawaan dari plugin, dan memang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini itu tidak bisa kita atur ya. Jadi kalau misalnya hasilnya ya akan seperti ini saja. Jadi nggak ada pilihan yang lebih bagus lagi. Nah, ini kan di kiri posisinya. Tapi coba kalau misalnya kita paksakan supaya angka 2 itu di tengah-tengah. Coba kita gunakan formula HTML ya. Apakah ini bisa atau tidak? Center. Kemudian di sininya juga center. Saya cek dulu apakah ini bisa atau tidak. Nah, ini bisa Mas, Mbak. Ya. Artinya kalau kita pengen menggabungkan beberapa kolom ya, beberapa kolom ataupun beberapa baris, memang supaya dia posisinya nanti hasilnya berada di tengah-tengah, maka itu harus kita pergunakan kode ya, kita pergunakan script. Jadi kalau seperti ini kan dia posisinya di kiri nih, angka 2-nya. Jadi supaya angka 2-nya itu bisa berada di tengah-tengah, jadi dari pertengahan antara dua kolom yang sudah kita gabungkan, nah ini hasilnya, maka dia harus kita tambahkan kode begini. Center ya kodenya. Dan memang ketika kita berada di dalam editor, di dalam ininya tabel press, memang tidak kelihatan dia menggabung ya, cuman ada keterangan begini, ada keterangan call span. Call span itu kan berarti penggabungan beberapa kolom. Nah, kalau tanda call span itu ya. Ya betul, sudah bisa Pak. Suruh nomornya udah di tengah. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu sementara? Kalau kita udah buat ini loh, tabel press-nya tidak bisa input otomatis ya kalau nanti membuat butang insert atau gimana? Apanya? Kalau udah membuat tabel begini kan kita isi langsung ya. Kalau nanti tabelnya udah jadi emang nggak bisa ya kalau buat insert otomatis datanya. Bisa kalau misalnya kita sudah punya data, misalnya kita sudah punya tabel di Excel nih, ya. Di Excel kita sudah punya datanya banyak. Jadi di sini sebenarnya ada pilihan
impor ini, Mbak. Oh gitu. Nah, ini ada pilihan impor, jadi kita sebenarnya tidak harus membuat tabel secara manual ya. Jadi kalau kita sudah punya tabel, nah ini bisa kita masukkan. Formatnya ada, kalau Excel berarti pilih yang ini ya, yang XL, SX, kalau versinya yang versi baru. Cuman ini asumsinya kita masih belum punya tabel dan memang tabelnya ya formatnya seperti ini gitu misalnya. Maka kita membuatnya secara manual. Dan artinya nanti di dalam tabel ini pun ya, di dalam tabel press pun boleh mau dibuat sebanyak-banyaknya nggak masalah. Yang penting apa? Nanti yang terpenting itu adalah kita harus mendapatkan kodenya ini. Gitu ya. Setiap tabel press yang kita buat itu kan ada kodenya. Short code bisa kita ambil langsung. Jadi tanpa harus diedit pun, kita bagian sini sudah bisa, sudah akan muncul. Copy. Dan ini pun juga ada muncul export ya. Export ini berarti tabel yang sudah kita buat bisa kita ambil, bisa kita download artinya gitu. Bisa kita download dengan format nanti biasanya sih formatnya Excel gitu ya. Ataupun juga format yang lain. Nah ini kan ada pilihan CSV, ada HTML, ada JSON. Yang jelas kalau format Excel biasanya pakainya yang ini, CSV, karakter separated value itu. Oke. Nah itu untuk tabel ya. Nah kemudian satu lagi yang Mas Nabat kemarin tanyakan itu adalah berkaitan dengan translate ya, translate bahasa. Ya, Pak. Oke, translate bahasa itu bervariasi ya. Ada plugin yang banyak banget yang bisa kita manfaatkan. Saya contohkan di sini. Saya contohkan satu halaman web yang sudah pernah saya buat yang mempergunakan bahasa ya. Mempergunakan dual bahasa. Saya di situ menggunakan dual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah ini ya, lihat di bagian bawah kanan itu ada flag-nya, ada benderanya. Ada bendera English dan bendera yang Indonesia. Jadi kalau saya pilih yang English di sini, maka versi website ini, maka dia akan otomatis berubah menjadi versi bahasa Inggris. Ya, saya klik di situ. Ya, betul. Ini koneksinya enggak lagi lemot. Coba aja diakses di situ ya, mtsmuhageta.com. Nah ini kan bahasa Inggris ya jadinya ya. Jadi semua teks yang memang tadinya berbahasa Indonesia akan berubah menjadi bahasa Inggris.
Oke, caranya silahkan masuk ke dalam plugin kembali. Oke. Ya, buka lagi plugin. Kemudian add new lagi ya. Ya. Plugin, add new lagi. Kemudian silahkan dipilih kembali yang namanya, diketikkan yang namanya G-Translate. G-Trans. Ya. G-Translate. Ya. Terus kita install di itu loh, Translate WordPress di G-Translate itu. Ada pilihan G-Translate. Iya. Yang pertama itu Translate WordPress with G-Translate. Halo. Saya koneksinya Ya. lagi lemot. Iya Pak, ini punya saya juga nggak bisa itu koneksinya. Putus-putus gitu. Iya, betul. Lagi nggak bagus, nggak bersahabat. Gimana dari plugin, add plugin? Add new lagi ya. Add new lagi, silakan dipilih namanya. Ya, terus yang nama G-Translate. plugin. Nama ininya G-Translate. Get. G-Translate. Nah itu ya, ada di posisi pertama itu tuh. Ya. Translate WordPress with GT Translate, yang G-Translate itu. Sebenarnya ini semuanya juga secara keseluruhan di dalam tampilan yang ada di sini, ini mayoritas juga dipakai untuk mentranslate ya. Tetapi saya lebih sering mempergunakan yang ini, yang G-Translate ini, karena selain fiturnya lebih mudah, juga pemilihan bahasanya juga lebih banyak gitu. Silakan diinstal now. Ya, pilih install now. Kemudian diactivate. Oke. Sudah terinstall, diaktifkan. Baru diaktif. Oke. Jika sudah aktif, silahkan pilih setting. Settings ya. Settings. Sudah. Ya, saya belum Pak, masih proses. Si download. Jalannya jelek sekali. Ya, ditunggu. Ya, ya. Ini masih proses saja, loading aja. Karena apa ya, kok koneksinya agak putus-putus gitu.
Kadang internetnya juga lambat. Ya, ini saya juga sore hari ini lagi koneksinya nggak bagus ini. Koneksinya kurang bagus. Iya nih. Sudah berhasil di-download, Mas? Aduh, internet. Not on. Jadi GetTranslate itu sebenarnya versinya juga berbayar ya. Jadi sebenarnya secara keseluruhan template-template ataupun plugin ya, plugin yang ada di WordPress itu mayoritas sebenarnya berbayar. Oh gitu. Cuma nanti beda ininya aja, beda hasilnya pada saat kita pergunakan yang versi Pro dengan versi gratisan ini beda. Ya, jadi bedanya salah satunya adalah berkaitan dengan supportnya ya, technical supportnya. Jadi kalau misalnya kita ada kendala, ya kita tidak bisa minta bantuan sama tim pembuatnya ini. Tapi kalau berbayar itu rata-rata kan ada technical supportnya. Sudah keinstall belum, Mas? Halo. Sudah keinstall belum? Belum, Pak. Ini masih violet itu. Gagal. Di refresh dulu, Jaringannya. tekan F5 Belum. dulu coba. Saya juga sering kayak gini. Kalau internetnya lagi nggak bagus, aduh pusing deh. Iya, ini Mbak Isa juga kemarin pas hari apa itu? Hari Jumat ya, apa ya? Ah, iya benar. Hari Jumat atau hari Kamis itu yang hilang-hilang kayak gitu terus nggak connect, nggak gabung lagi itu. Terus sampai hujan lagi. Pusing. Saya coba live, nanti saya masuk lagi. Oke, siap. Yang tadi jaringannya, yang namanya apa tadi yang lagi itu? GT apa, Pak? GetTranslate. GetTranslate. Ya. Internet. Logout aja dulu dari Zoom-nya. Barangkali berat karena Zoom. Ini kayaknya sudah bagus lagi. Sekarang yang GetTranslate ke setting ya, Pak? Settings. Masuk ya, setting, udah kemudian muncul. Udah. Ada widget look-nya itu. Ya. Widget look kalau sekarang kita pilih nice drop down sama with flag itu kan tampilannya akan seperti di kanan itu Mas, Mbak. Ya, akan seperti di bagian kanan. Oke, ya.
Tapi kalau kita pengennya, oh, udah cukup diwakili dengan benderanya saja misalnya, maka di sini kita cari yang namanya flag. Nah, sehingga dia hanya Next. preview bendera aja. Nah, kemudian translate from-nya ini mau ditranslate dari bahasa apa? Itu bahasa standar website kita itu apa? Misalnya kalau saya bahasa standar saya bahasa Indonesia ya, berarti saya di sini Ya. memilih bahasa Indonesia. No. Okay. Nah, kemudian untuk yang ini, yang paid ini diabaikan karena dia berbayar. Kemudian ada pilihan show in menu. Nah, dia mau ditampilkan di bagian mana? Apakah mau ditampilkan di bagian atas ataukah ditampilkan di bagian bawah? Misalnya saya pilih di bagian atas gitu ya. Primary-nya. Kemudian ada slow floating. Floating ini maksudnya nanti ada simbol yang ini ya. Simbol benderanya itu, simbol translate-nya itu dia floating. Floating itu berarti terbang, melayang. Seperti yang MTS Gedong Tengen ini, MTS Muhammadiyah ini kan saya pilih floating di bagian bawah. Tuh lihat. Sehingga kan dia akan tetap di situ posisinya, dia tidak berpindah. Nah, itu maka silakan dipilih posisinya mau ditaruh di mana. Saya pilih misalnya di bagian bawah ya. Bagian bawah kanan. Berarti saya pilih bottom right. Bagian bawahnya lagi itu ada flag language. Itu adalah versi bahasa yang mau kita pergunakan. Nah, kita pengen mempergunakan bahasa apa saja. Silakan dipilih. Misalnya saya hanya menunjukkan versi bahasa Inggris aja gitu ya, Inggris dengan bahasa Indonesia saja misalnya. Untuk yang lain-lain nggak perlu. Jadi silakan ditentukan bahasanya. Misalnya yang tadi kan punya Bapak kan yang standarnya bahasa Indonesia. Kalau di sini bahasa Indonesia nggak usah dipilih lagi ya? Ya, nggak usah. Berarti versi bahasamu apa? Bahasa ininya, bahasa websitenya pakai apa? Misalnya saya pakai yang bahasa Inggris, terus di bawahnya kan bahasa Inggrisnya nggak perlu dicentang lagi kan? Nggak perlu. Jadi yang penting ini kan translate-nya. Jadi bahasa yang ditranslate itu dari bahasa apa? Jadi kalau bahasa websitenya ini pakai bahasa apa ini? Jadi yang tadi ya kalau kita udah pilih itu udah ini ya. Udah standar, dia udah muncul kalau ini otomatis. Bahasa apa ini? Untuk sementara saya masih pakai bahasa yang campur-campur aja Pak. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Portugis. Ya, misalnya kalau bahasa websitenya standarnya bahasa Portugis, berarti di sini yang di bagian atas yang translate from-nya berarti Portugis juga. Oh, oke. Oke ya, kemudian di save jika sudah. Save change. Kemudian silahkan dicek. Oh, ada keterangan save change itu ya. Silakan dicentang saja di situ. Ada I have issue saving ya. Ya. Di mana ya? Di mana ya? Di bagian bawah itu. Di bagian bawah ada pilihan I have issue saving, di save kemudian dicentang dulu. I have issue saving. Oke.
Jadi I have isu savingnya dicentang dulu, kemudian baru dipilih save change. Oke. Kemudian silahkan dilihat hasilnya. Setelah semuanya tersimpan. Oh ya sudah Pak. Tapi kok di sini ada dua ya Pak, di atas sama di bawah. Iya, karena di bagian sini kan tadi kita memilih dua. Karena kan kita memilih show in menu. Show in menu itu kan berarti untuk posisi atas di bagian menunya. Kalau yang bagian bawah ini, yang show floating, itu yang floatingnya. Jadi dia yang terbang gitu. Jadi tidak kemana-mana dianya. Tapi kalau kita pengen salah satu aja ya tinggal dipilih. Mau di menu atas ataukah yang di bawah. Tinggal sesuaikan saja. Nah, dan ini memang kalau versi bahasanya nanti bahasa hasilnya mungkin ada yang aneh barangkali ya. Kadang-kadang nanti karena itu nanti juga akan berkaitan dengan standar grammarnya dari si translatornya ini. Ya. Oh, itu sudah otomatis ya? Ya, sudah otomatis memang. Jadi kita nggak perlu membuat ini lagi, nggak perlu membuat kosakata lagi. Jadi memang udah bawaan ya, standar dari sananya. Jadi kita nggak perlu ini ya, kayak membuat menu-menu baru itu kan, misalnya menu biasa kan, kita harus buat menu baru, kita tulis lagi satu-satu lagi itu. Nggak perlu. Jadi ini sudah otomatis. Sudah otomatis memang sesuai dengan versi bahasa yang kita masukkan, yang kita pergunakan. Kalau di Mbak Eza ini kan hanya satu pilihannya ya, Portugis saja. Tapi kalau di punyanya Mas ini kan sudah ada pilihan ya. Jadi kita nggak perlu membuat lingua ini, nggak perlu. Jadi biar sejarah sudah otomatis bawaan dari innya saja. Nah, saya kira kalau kita harus buat lagi menu, setiap menu itu kita harus buat baru semua itu. Enggak. Jadi biarkan semuanya plugin yang bekerja. Kita tinggal menggiring aja mau dibawa kemana itu. Ini khusus untuk menunya aja atau kontennya juga Pak? Misalnya kayak artikel itu. Artikelnya otomatis juga bahasanya. Jadi misalnya nih kita membuka salah satu tulisan saya misalnya nih yang apa kemarin saya sudah menulis. Misalnya saya pengen memunculkan tulisan saya yang terakhir misalnya Jogja Istimewa nih ya, saya buka. Ini kan versinya bahasa Indonesia. Nah, versinya kan bahasa Indonesia. Nah, supaya dia berubah menjadi bahasanya bahasa Inggris, maka saya harus memilih ini. Ya, saya klik dulu. Nah, maka kan dia akan otomatis berubah menjadi versi bahasanya bahasa Inggris. Dan memang yang bisa kita lakukan ya hanya gitu. Jadi
pilih dulu halamannya, kemudian translate. Pilih halamannya, translate gitu. Oh, gitu. Jadi artinya tidak ini ya, tidak secara langsung begitu. Kita memilih dari awal versi bahasa Inggris misalnya di halaman awal. Nanti ketika kita buka juga otomatis berbahasa Inggris, tidak. Karena di sini memang kita pergunakan plugin dan itu plugin itu berlaku untuk setiap halaman. Jadi setiap halaman dibuka, translate. Halaman buka, translate. Ya ini karena memang keterbatasan ya, keterbatasan dari plugin yang kita pergunakan. Tapi saya belum tahu apakah versi yang Pro itu mampu untuk mentranslate secara keseluruhan ketika kita ngeset di awal itu berbahasa Inggris misalnya, apakah nanti ke semua bagian itu juga berbahasa Inggris, kita masih belum tahu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat nih, maaf, ya kalau dilihat-lihat, ini ada pilihan subdirectory, ya. Kalau ada pilihan subdirectory, ini kan berbayar nih. Biasanya ini untuk versi bahasa translate-nya. Gitu. Jadi kalau ada pilihan begini, nah berarti kemungkinan besar itu nanti ketika kita sudah memilih versi bahasa Inggris misalnya, maka nanti setiap halaman akan otomatis ditranslate begitu. Semua ya, kalau dipilih langsung semua. Betul. Dan ini kalau kita lihat, cuma menu-menunya ya, tapi semua keseluruhan itu. Secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini harganya $7, $8 ya per bulan. Berarti berapa tuh? Ya anggap saja 100.000 satu bulan ya, berarti 1.200.000 satu tahunnya. Ya. Lumayan kalau untuk harga penggunaan biasa. Jadi yang versi Pro itu sekali kita pilih bahasanya langsung otomatis ya semua kontennya itu artikelnya. Otomatis nanti untuk semua halaman ya. Mengenai semua halaman nanti bahasa Indonesia kita pilih bahasa Inggris dia otomatis di ini ya translate-nya ke bahasa Inggris semua ya. Ya, betul. Artinya nanti ketika kita berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain, itu pun juga akan otomatis berubah gitu ya. Tanpa harus memilih versi bahasa lagi. Kalau ini kan ketika kita pindah ke halaman yang lain harus memilih bahasa lagi kan gitu. Ya. Nah, itu sih konsepnya. Ya. Jadi yang pernah Bapak pakai itu dibeli lagi ya Pro-nya? Oh enggak, saya gunakan yang ini aja. Itu saya gunakan yang versi ini gratis juga ya? Gratis juga ya? Versi gratis. Versi gratis aja udah cukup kok. Karena